Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kesepakatan gencatan senjata 5 hari dengan kelompok Hamas di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan beberapa sandera yang ditahan di wilayah tersebut pada awal perang. Sebagaimana dilaporkan bahwa Netanyahu langsung menolak perjanjian tersebut selama perundingan. Ini terjadi segera setelah militan Hamas melakukan serangan ke wilayah Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, merenggut nyawa sekitar 1.400 orang. Lantas, apa alasan Netanyahu menggila? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Setelah serangan darat Israel dimulai pada 27 Oktober, perundingan berlanjut, tetapi sumber yang sama mengatakan Netanyahu terus mengambil tindakan keras terhadap proposal gencatan senjata, dengan jangka waktu yang berbeda dengan imbalan sejumlah sandera. Sumber lain menyatakan bahwa negosiasi yang dilakukan sebelum invasi darat mencakup jumlah sandera yang jauh lebih besar. Hamas meminta pembebasan puluhan warga asing yang disandra di Gaza. Setelah pejuang Hamas, Jihad Islam Palestina dan kelompok lain yang berbasis di Gaza melintasi pagar perbatasan yang memisahkan daerah tersebut dari kota-kota Israel dan Kibusim, sekitar 240 orang disandra. Keluarga korban yang ditahan di Gaza berkumpul di luar rumah Netanyahu awal pekan ini, menunjukkan kemarahan publik dan menuntut agar Israel memprioritaskan negosiasi penyanderaan. 3 sumber yang mengetahui perundingan menyatakan bahwa perjanjian awal yang dibicarakan mencakup pembebasan perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang sakit, dengan imbalan gencatan senjata selama 5 hari. Namun pemerintah Israel menolaknya dan menunjukkan penolakannya dengan melancarkan serangan darat. Lebih dari 10.500 orang kehilangan nyawanya dan 25.000 luka-luka dalam sebulan terakhir akibat pengeboman Israel dan invasi darat yang terus-menerus di ujung utara jalur Gaza yang dihuni oleh 2,3 juta orang. Di tengah meningkatnya serangan, juru bicara sayap militan Hamas Izz-ad-Din al-Qassam yang disebut Abu Obaidah menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak dapat membebaskan lebih banyak sandera. Jeda kemanusiaan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pada Kamis bahwa Israel dan Amerika Serikat telah menyetujui jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari, dengan tujuan agar jeda kecil dalam pemboman dapat membantu warga sipil keluar dari Gaza. Juru bicara militan Israel, Lekot Richard Hatch, menyatakan bahwa tidak ada gencatan senjata saat 4 jam itu digunakan untuk membuat jeda lokal untuk bantuan kemanusiaan. Jihad Islam Palestina merilis sebuah video yang menunjukkan 2 sandera yang ditahan di Gaza. Seorang wanita berusia 70 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Seorang juru bicara sayap militer kelompok tersebut menyatakan bahwa pihaknya siap melepaskan mereka atas dasar kemanusiaan saat kondisi keamanan di lapangan terpenuhi. Hatch menyatakan bahwa rekaman itu adalah bentuk terorisme mental terburuk yang pernah ia dengar. Qatar membantu perundingan tidak langsung antara pejabat Israel dan Hamas. Perundingan baru-baru ini berfokus pada gencatan senjata yang mungkin berlangsung selama 1 hingga 3 hari dan pembebasan 10 hingga 15 sandera. Sebuah sumber yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan bahwa dorongan untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu singkat dan menukar sejumlah kecil sandera menjadi ujian lakmus dan memungkinkan perundingan lebih lanjut tentang sandera. Pembebasan sandera. Setelah Israel mengurangi sebagian besar pasokan makanan, air, bantuan, dan bahan bakar Gaza beberapa hari kemudian, kesepakatan tersebut juga akan memungkinkan lebih banyak bantuan, termasuk sejumlah kecil bahan bakar untuk masuk ke Gaza, menurut para pejabat dari Mesir dan PBB serta seorang diplomat barat tindakan Hamas. Pemerintahan Biden mengusulkan kolerasi antara durasi gencatan senjata dan jumlah sandera yang akan dibebaskan, kata para pejabat Amerika Serikat kepada AP. Pada tanggal 20 dan 24 Oktober, 4 wanita, 2 warga Amerika dan 2 warga Israel dibebaskan sebagai hasil dari komitmen untuk membebaskan para sandera. Mediator Mesir menurut saluran berita kabel Mesir Al-Qahira hampir mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan pertukaran sandera dan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.
Ibu Sandra Noam Sagi mengatakan dia telah mendengar banyak rumor dalam 30 hari terakhir. Yehuda Bainin yang menantu dan putrinya diculik dari Kibbutz Nir Oz mengatakan laporan tentang gencatan senjata sangat tidak jelas. Pemerintah Israel harus diberitahu bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjamin pembebasan para sandera. Permintaan Israel. Salah satu sumber yang mengetahui perundingan yang berhenti setelah invasi darat Israel mengatakan bahwa topik utama perundingan adalah permintaan Israel agar Hamas memberikan daftar lengkap dengan nama dan detail setiap orang yang ditahan di Gaza. Pihak Israel tidak ingin menghentikan pengeboman tanpa daftar ini. Hamas menjawab bahwa mereka tidak dapat memberikan daftar tersebut tanpa menghentikan pertempuran karena diperkirakan 240 sandera disandra oleh berbagai kelompok di Gaza. Ini menunjukkan bahwa bahkan para pemimpin Hamas tidak tahu secara pasti berapa banyak orang yang ditawan, di mana mereka berada atau berapa banyak orang yang selamat dari pemboman tersebut. Menurut sumber lain, Hamas pada awalnya meminta pertukaran tahanan, bahan bakar, dan sumber daya lainnya sebagai imbalan bagi para sandera. Namun karena serangan udara hanya dihentikan, tuntutan ini ditolak. Sebelumnya anggota Hamas menyatakan bahwa mereka menyandra untuk ditukar dengan ribuan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Perpecahan di Israel. Selain itu, perundingan ini telah menimbulkan konflik di dalam pemerintahan Israel. Ini melibatkan kelompok garis keras militer, kelompok sayap kanan pemerintah, dan terutama Netanyahu melawan Badan Intelijen Mossad yang bertanggung jawab atas negosiasi penyanderaan serta beberapa jenderal. Salah satu sumber mengatakan, setiap kali Bibi Netanyahu mencapai kesepakatan, maka tuntutannya akan lebih keras. Netanyahu secara terbuka menolak gencatan senjata dan malah meningkatkan serangan terhadap Gaza. Pada pertengahan bulan Oktober, David Maidan, mantan agen Mossad yang bertanggung jawab atas perundingan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit dari Gaza lebih dari 10 tahun sebelumnya, memberitahu Haaretz bahwa masalah pertama yang harus dihadapi negara adalah masalah para tawanan. Pembicaraan berkonsentrasi pada pencarian individu di kamp Israel yang bersedia mengakui bahwa pembebasan sandera tambahan tidak mungkin di tengah pertempuran yang semakin sengit. Tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya kami yang diculik, kata Netanyahu dalam pidatonya menandai 1 bulan sejak serangan tersebut. Dia juga menyatakan bahwa perang berlangsung dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan Hamas. Menurut media Israel, David Barnea, direktur saat ini Mossad, dan Yossi Cohen, mantan direktur baru-baru ini, mengunjungi Doha untuk berbicara tentang negosiasi penyanderaan. Selain keterlibatan Mossad dalam negosiasi, kunjungan mereka tampaknya mengalihkan pembicaraan ke arah kemungkinan pembebasan terbatas sandera yang terkait dengan gencatan senjata sementara. William Burns, kepala CIA, mengunjungi Kairo dan Israel awal pekan ini untuk bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Pada hari Kamis, Burns juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar dan pimpinan Mossad Barnea. Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut memberitahu Reuters bahwa kelompok tersebut mencapai kesepakatan untuk membebaskan sejumlah kecil sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata 1 atau 2 hari. Mereka juga membahas izin pengiriman sejumlah kecil bahan bakar ke Gaza untuk tujuan kemanusiaan yang sejauh ini ditolak Israel. Namun hasil perundingan belum jelas.